Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Niki nggih. Saya masih tetap bersama Kang Mas Gio dan Kang Mas Harry Potter. Dua jawara, seorang spiritualis, ya, ilmu Jawa. Hampir sama dengan saya ya, cuma saya kan Putra Romo ya. Kalau beliaunya ini dari aliran yang lain. Saya mohon maaf bagi semua saudara saya yang ada di Nusantara, ya, karena selama saya dengan Kang Mas Gio dan juga Kang Mas Harry Potter ini, saya khususkan untuk saudara-saudara yang bersuku Jawa, ya. Jadi kalau nanti jenengan itu sampai tidak paham apa yang saya bicarakan, ya, itu karena memang kami ngomongnya pakai bahasa Jawa, nggih. Saya tidak akan terjemahkan itu ya. Oke. Ini Kang Mas Gio, nggih. Saya mau tanya soal ini, Kang. Saat ini kan kita ada di Punden ya. Punden. Kita ada di Punden di daerah Bukit Darmo. Nah, Puncak Darmo. di Bukit Darmo, di puncaknya. Kang Mas Gio ya. Badhe tanglet, Kang Mas. Fungsi daripada Punden itu sebenarnya apa sih, Kang? Satu itu ya, Kang. Terus seperti yang kita tahu bahwa setiap kampung atau wilayah itu kan pasti punya yang namanya Punden atau pedanyangan, gitu gitu. Yang dikenal sesepuh, pini sepuh yang babat alas di wilayah tersebut. Nah, ini banyak orang yang tahu ya, Kang Mas Heri ya, kalau masalah itu. Yang banyak orang nggak ngerti itu sebenarnya orang-orang pergi ke Punden itu manfaatnya apa gitu loh. Terus yang dikerjakan itu apa gitu loh. Gimana Kang Mas Heri? Kalau menurut jenengan gimana? Nah, kalau menurut saya itu ya. Bisa agak keras Kang? Oh, ya. Kalau menurut saya, kalau ke Punden itu ada tata cara tersendiri. Termasuk uluk salam. Uluk salam itu kayak assalamualaikum gitu ya kalau orang Islam. Salam. Pendanya atau istilahnya pendanyangan. Terus tata cara menyalakan dupa. Kita kan harus main rasa juga, nggak asal main kita bakar dupa. Jadi nggak asal-asalan ya Kang ya? Ya, nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan ya. Tuh. Terus orang-orang ke Punden bakar dupa itu itu dalam rangka apa ya Kang Mas Gio ya? Sekedar ziarah apa? Ngalap berkah apa? Atau gimana Kang Mas? Kayaknya itu ngalap berkah. Ngalap berkah ya Kang Mas? Ngalap berkah itu awake dhewe nek Punden itu supaya apa ya? Leluhur apa wong kampung apa? Iya. Si sepuh kampung. Iya. Petirasan ke apa lho, Pak? Iku diilingi gitu Mas. Nah, dilingi. Iya iya iya. Kan kayak menghormati lah. Menghormati Punden di kampung ya. Kampung. Setiap kampung kan ada kayak tapi kadang-kadang beda, kadang-kadang petilasan sama Punden kan beda. Karena nanti petilasan kan kadang-kadang bentuk Punden ke wit-witan, tapi nanti iya petilasan nanti Punden kadang-kadang ono kuburane. Oh, bedanya cuma di situ ya Mas ya. Jadi Punden itu Biasanya identik ada ada makame sesepuh Sepuh sing babat alas yang babat Babat kampung. babat kampung itu namanya Punden ya. Iya, Sedangkan petilasan iya, kadang-kadang wong nyebut Punden. ya kadang orang juga nyebut Punden Punden. cuma nggak ono makam ya Mas, Makam. nggak ada Ma- makam gitu ya. Kok
anak apa kayak batas-batas lho Pak kayak wit gede kayak diper Tenger. tenger ya. Nah, kalau wong Jawa ngarani tenger Kang Mas. Dikeki tenger, oh iku wujud watu, tumpukan watu, wujud wit-witan ringin atau wit-witan trembesi. Nah, petilasan. itu petilasan. Ku biasane lek nurut cerita Kang Mas. Petilasan iku papan panggonane sesepuh kampung iku waktu nglakoni muksa Kang. Bekas-bekas Iya, pangan jejak itu. Jejak. Jejak tapak tilas Ya, sesepuh kampung itu ya. Iya. Cerita itu sebenarnya semuanya orang sudah tahu gitu. Jenengan semuanya juga sudah tahu. Yang tidak banyak tahu itu sebenarnya orang pergi ke punden dan ke petilasan ya. Punden yang berbentuk pesarean maupun punden yang berbentuk petilasan ini loh kawan. Itu sebenarnya itu ngapain gitu loh Mas. Lapo gitu loh. Golek opo gitu loh. Kayak ketenangan. Gimana? Kayak ketenangan Pak. Terus kedua, kadang-kadang orang itu pergi ke punden kadang-kadang salah Tafsir, salah langkah. Apa? Enggak Pak. Perasaan itu ada ono bahwa punden itu ada orangnya, ada penghuni. Iki katane kok awake dhewe tenang. Iya. Bener, Pak. Tapi Iya. kadang karena penghuni ini kadang hampa. Oh, Karena kan iya. tidak semua punden itu joko wong iku ono. Kadang metu ngono. Iya. Kadang wong metu ditunggoki diopo hidupon mek entek dupo sak Black ya. Black ya wis percuma ya kan? Percuma sia-sia cuma nunggu ya petak bengi-bengi ngono. Kita Iya. punya naruh kan kudu iso dulu. Oh itu ana wonge baru diopo. Iya. Jadi kan iso nyambung ngono, Pak. Iya. Ini bagus sekali ya. Tadi saya sudah bilang pakai bahasa Jawa, tapi kalau tidak saya terjemahkan kok eman ya. Kasihan jenengan, iya. Mending saya terjemahkan ya. Jadi maksudnya Kang Gio itu gini loh. Orang mau ke petilasan ya Kang ya. Mau ke petilasan ya atau ke punden ya. Kalau kita itu tidak tahu tata caranya, tiwas pegel ya Kang Mas ya. Iya. Iya. Sia-sia. Sia-sia. Sampai dupo. Iya, jenengan nghabiskan waktu, nghabiskan menyan, nghabiskan dupa, kadang beli bunga. Sedangkan eyangnya sendiri, waktu jenengan di situ, beliaunya nggak ada di situ. Lah ini loh, ya, ini ditaruh dulu ya. Ajaran-ajaran yang bersifat agamis dan tetek bengek ditaruh dulu. Karena apa yang kita bicarakan ini sebenarnya khasana daripada spiritualis Javanis. Ini spiritualis orang-orang Jawa itu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, seperti apa yang dikatakan sama Kang Mas Heri sama Kang Gio itu tadi gitu loh. Makanya itu ya Kang Mas, saya itu sering ya Kang Mas. Di saat-saat tertentu ada rombongan orang yang ziarah ke petilasan, ke punden, di situ itu mesti kayak ada imam ya Kang Mas ya. Iya. Ya. Mungkin itu yang Kang Mas Gio maksudkan Iya. Ada orang sebagai yang- pemandu. Eyangnya itu waktu itu ada apa enggak gitu. Iya. Ini ya, itu juga ya. Kadang-kadang orang itu kalau ke punden kadang banyak tertipu apa? Gendruwo. Oh, itu ini loh. Wah, ono wong ngene ono wong asli sing wong gendruwo Itu. penghuni. Iya. Asli. Asli dudu. Ini ya, Banyak gendruwo. bagi adik-adikku di luar sana yang kalian semua itu masih ingin ngincipi ya, ingin merasakan titik-titik gitu ya, sedikit-sedikit tentang keilmuan dan toto gelare ilmu kejawen ya, ini yang diterangkan sama Kang Mas Gio ya. Kadang-kala jenengan ya yang sudah sepuh atau adik-adik saya ya yang di luar sana ya, kalian sering pergi ke punden, ke petilasan, ke makam ya. Terus jenengan merasakan di situ itu auranya itu kayak begini dan kayak begitu. Ya, sekarang kalian tahu ya. Bukan berarti itu eyangnya datang. Kemungkinan itu makhluk lain ya yang menimbulkan aura atau sawap ya Kang Mas ya. Iya. Sawap. Jadi kalian ini kesawapan gitu loh ya. Auranya itu nyaut gitu ya ke badannya kalian semuanya gitu loh.
Sehingga apa yang kalian rasakan itu ya seakan-akan bahwa eyang itu apa Kang Mas Heri? Wis ngekei pangestu. Wah, gitu ya. Nah, ini bahaya. Iya. butuh pemandu gitu. Nah, ini yang kalian harus dengarkan ya. Terus Iya. kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang punden niku ojo percaya mbek bisikan. Nah, kadang-kadang kok dipercaya bisikan gini-gini tapi ya akhirnya apa? Terjerumus. Nah, ini ya. Bisikan itu maksudnya dikretek hati ya Kang Mas. Iya, betul itu. Tahu-tahu kita itu kayak Ya. mendapat feeling. Kalau orang Jawa bilangnya itu WC ya Kang. WC. Ah. Kadang-kadang kan kebanyakan bisikan. Nah, WC, bisikan makanya dilakoni. bisikan itu kalau orang Jawa bilangnya WC. Nah, ini tempo hari Kang Mas Heri itu pernah bilang sama saya, kalau yang namanya WC itu Pak D, itu mesti WC ekolo. Lala kalau dari eyangnya namanya wangsit ya Kang. Wangsit. Ah, bedakan ya. Wangsit itu dari eyangnya, tapi kalau WC itu WC ekolo. Ya gendruwo, bisikan yang enggak itu kemarin yang Kang Mas Heri ini cerita sama saya. Saya betulkan ya, karena saya sendiri juga ada kitab yang menerangkan hal yang kayak begitu ya. Jadi ya mungkin wejangan atau jelentrean ini ya Kang Mas ya. Nggih, Itu untuk adik-adik kita yang masih apa? masih tahap Belajar, masih awam. iya masih awam. Pemula. Iya, sik seneng-senenge sapa Iya. punden. Akhirnya Sik sama senengane kelutusan sapa makam. Lah lek salah dalan, akhirnya bener Kang Gio. Engko awakmu sapa pasar. Ini lho. Bantalan gobis. Bantalan gobis. Ya lek gak awakmu tuh meret-meret karo mangan kembang. Lah iki tambah bahaya. Terus ketawa-ketawa biasanya. Terus guyu-guyu dhewe lah ini lho ya. Kedua gak kontrol ya Pak. Mari Nah. kemudian gak kontrol akhirnya klebon itu. Akhirnya ditutno. Akhirnya kan mlebune awake kan. Iya, Ini gak ini. rumoso akhirnya ono benturan-benturan wong akhirnya dek numpuk-numpuk iku. Akhirnya kayak masalah. Nah, ini. Akhirnya loro. Iya, ini ya. Maksudnya Kang Mas Gio yang lebih bahaya lagi pada saat kalian semua ya, adik-adikku yang di sana ya. Ya. Kalau kalian suka pergi ke punden, ke pesarean, apalagi ke tempat-tempat yang sifatnya itu keramat ya, makam keramat, punden keramat, dan ya kalian harus bisa kontrol. Ya, jiwanya kalian yang harus dikontrol. Ya, takutnya nanti kalau tidak ada pemandu, ujung-ujungnya ya kalian tidak mendapatkan kemuliaan, yang ada malah kesengsaraan, gitu ya Kang Mas ya. Tersesat. Tersesat, iya. Nek jarene wong Jawa iku apa, Mas? Gak dadi tuntunan, malah dadi tontonan. Lah iki ya, Larung-larung. kedelarung-delarung ya. Ya, Mas. Ya. Biar Kang Mas Heri sama Kang Gio aja yang jelaskan masalah ini ya. Biar omongannya nggak campur aduk dengan apa yang saya punya ya. Terus satu lagi ya, Kang Mas Heri ya, Kang Mas Gio ya. Orang di punden itu sebenarnya yang dibaca apa ya? Apa ya, cukup baca doa, terus doa sak keneke dhewe karo bakar dupo. Apa memang ada doa-doa tertentu yang harus dilantunkan supaya nyampe ke eyangnya itu? Mohon maaf ya Kang Mas ya. Mungkin kalau saudara kita yang muslim itu kan kita sudah tahu. Itu kan tawasul ya Kang. Tawasul. Hadiah tuna suma ila ruhi fil arwahi. Ya gitu ya Kang Mas. Mbak ini, binti ini, terus hai ulillah lah kan gitu. Lah, sekarang kalau orang Jawa Kang yang dibaca itu apa Kang? Ati aku Pak, nek punden doa iku apa sih tak sing aku ngerti ambek maksudnya apa nek kono kan ngono Pak. Maksud lapo-lapo itu kan gitu ya. Iya. Iya. Jadi maksud itu apa ya bahasa ya kayak awake dhewe ngomong tujuane ya kok curhat dulu. Curhatan. Bahasa curhat lho Pak. Jadi nggak ada bacaan-bacaan Nah, tertentu oke. ya Kang Mas ya. Sebabnya Kak Jare kan wong ngono iku lebih kroso kan. Lebih apa ya? Kayak seakan-akan lebih nyambung apa tujuanmu Iya, iya. kan. Jadi eyangnya itu lebih tahu ya. Tahu sebelum kita Sebelum kita ngomong ya. Sebenarnya kita tuh punya masalah apa? Tujuan kita datang ke situ itu apa? Gitu ya Kang Mas ya. Ini ya. Ya. Jadi gimana Kang Mas? Pokoknya jangan minta barokah. Oh, nggak boleh ya Kang Mas Heri ya? Masa nggak boleh Kang?
minta karoma, barokah gitu nggak boleh ya? Oh, ini loh ya. Kalian hati-hati ya. Iya, beliau berdua ini kan sudah lama mendalami ilmu kejawen ya, kasana ilmu kejawen. Kalau minta barokah sama yang sama-sama hidup. Nah, ini kadang kalian ini kan lain ya. Bagi saudara kita yang muslim biasanya kalau ke makam-makam gitu, apalagi ya kita nggak ngomongin tapi kenyataannya gitu ya Kang Mas ya. Ke makamnya Habib ya. Ya, Terus kita sampai nangis-nangis, minta karoma ini, minta pangestu, minta apa ya. Katanya makamnya Habib bisa mengabulkan ini. Lah ini kalau orang-orang kasananya orang Jawa kesesatan ini Kang Mas Heri. Kesesatan ya. Iya. Padahal tujuan kita datang ke petilasan pesareannya eyangnya ini kan hanya sowan ya Kang Mas ya. Iya kan? Karena kita itu merasa anak cucunya. Iya. Kita itu menghormati beliaunya itu selaku yang membuka yang babat alat di kampung ini atau kampung itu. Gitu kan Mas? Salah satu contoh itu uri budaya. Nah, termasuk uri-uri budaya. Iya. Setiap tahun kita adakan wayangan atau kita bersih desa. Nah, itu ya Kang Mas ya. Jadi ojo jaluk-jaluk nang ngene mbae ngono lho, mbae mbak gawe kongkon-kongkonan yo sampean iki yo apa ngono ya Kang Mas ya. Ah iya. Enggak iso kok mbae mbak kongkon nyelesekno masalahne uripmu ya enggak bisa kayak gitu ya. Kita sama beliaunya itu wis sangat-sangat bersyukur ya Kang Mas ya. Ya, Kita bisa tinggal di desa ini yang dulu asalnya itu hutan, yang katanya nggak pernah bisa dileboni menungso. Bisa. Dari ini jalmo moro, jalmo modar, mlebu desa iki mesti mate gitu ya. Ya karena eyangnya, jasanya beliaunya. ya sambil mengingat lah ini. Nah terus desa ini akhirnya bisa kita tempati dan kita sama anak cucu kita itu nggak sampai kena apa-apa. Ya, Nah kalau sampai kita nggak ingat sama eyangnya, kok kebangetan gitu ya Kang Mas? Ya, betul. Ya, kok durhaka banget gitu Kang ya. Nah, ini loh ya, yang jenengan perlu ingat ya, adik-adikku semua ya. Dan juga saudaraku mungkin yang jenengan sudah sepuh tapi masih belum tentu tahu tata cara yang kayak begini karena jenengan ikut-ikutan, ya mungkin jenengan bisa putar berkali-kali kontennya. ya. Pokoknya intinya jangan minta barokah. Nah, itu ya. Wis pokoknya ojo njaluk-njaluk wis ngono, mandek njaluk-njaluk wis. Tapi curhat gak apa-apa. Curhat ya, curhat ya. Kalau orang curhat itu kan nggak minta-minta ya Kang Mas ya. Tapi gak kayak kebacut ini. Nah, iya. Karena yang namanya sesepuh ya, kayak orang tua ya. Kalau kita ini berkeluh kesah masalah apa, masa ya orang tua itu mau diam. Nah, Dia lebih tahu malah. ya, Pak, Sebelum iya. kita bicara dia itu sudah tahu. Iya, panjenengannya itu jauh lebih ngerti gitu loh ya. Iya, gimana caranya menolong kalian ya. Yang penting itu jangan jaluk-jaluk, apalagi sampai merentah-merentah. Nah ini loh Kang Mas. Nah ini ada cerita banyak Mas. Kadang saya suka sedih ya Kang Mas Heri. Masa nang punden itu terus jaluk togel. Loh ini loh Gusti. Kok niki sakjane putu cap opo ngono lho. Kadang-kadang Iya. ini Pak, kadang-kadang wong kadang-kadang jalur no togel no punden itu kadang-kadang duduk punden yang kei. Lah Demisi lain itu sing demi sing ngekei lho. Kalian jangan lancang lho ya. Kadang kalian iya saya tahu Mas Kang Mas Gio ya. Itu oknum yang lain. Iya, Oknum. saya potong ya Mas Kang. Terus kadang-kala gitu, saya pernah medhot gini dikasih nomor togel, terus saya ngomong ke sana kemari. Lah akhirnya banyak orang yang percaya bahwa eyangnya itu bisa kasih nomor togel. Lo kamu tanggung jawab lo ngomong kayak gitu. Padahal kamu sendiri nggak ngerti. Yang kasih tahu kamu waktu itu siapa? Sampai kamu tembus 3 nomor sampai tembus as-asan lah ini loh. Sedangkan Kang Mas Heri tadi jangankan kok minta togel. Kalian minta-minta itu sudah nggak bener. Iya dong Mas? Iya. Ya, Loh, betul. minta-minta lo kalian sudah nggak bener. Iya. Minta barokah, minta ini, minta itu kalian sudah nggak bener. Apalagi kalau kalian merentah-merentah. Iya, minta sesuatu yang nggak bener lagi ya Mas. Beda Minta. kalau nggak pesugihan. Nah, kalau ini lain ya. iya. Punden kayak tapi kayak pesugihan iso. Ya, mungkin lain ya. Karena tidak semua punden itu bisa dipakai untuk gitu kan Kang Iya. Mas. Lah. Nggak bisa nggak semua punden itu bisa dipakai untuk
hal-hal yang semacam itu. Ya. Jadi kalian sendiri juga harus mawas kiblat gitu loh ya. Ngerti lah. Biar Toto nggak- gelar, toto kromonya itu ngerti ya. biar nggak salah kaprah. Biar nggak salah kaprah. Yang paling bener tadi loh, yang Kang Mas Heri bilang tadi loh ya. Kalian kalau memang merasa nggak ngerti, nggak bisa dan tidak tahu, alangkah baiknya kalau kalian ini ada yang mandu, ya, supaya ya nggak kejelarung-jelarung itu tadi Kang Mas Gio ya. Iya. Ya, itu nggih. Paham ya? Ya. Ini kan akhirnya kok anak buahnya kan ada melok itu. Nah ini terus kalian sok-sokan ya, sok-sokan Puden itu ada jadi. dua. Kadang puden itu api, kadang jahat. Nah, si jahat itu loh kadang. Kalau sampai ketemu yang kayak gitu gimana? ada kan. Iya. Terus kalian di situ main-main yang enggak ya. Ini ya adik-adikku yang masih belajar ilmu-ilmu yang kayak gini ya. Dampaknya negatif. Dampaknya itu sangat luar biasa, ya. Dampaknya sangat luar biasa. Memang di luar kayak nggak ada apa-apa. Tapi semakin lama kalau kalian tidak bisa mengendalikan jiwa kalian sendiri, ya ini Akhirnya belok itu. ya kalian akan ya wis seperti itulah. Diikuti sama makhluk-makhluk yang kayak begitu. Betul no. Ya, akhirnya alasan apa? Gewong. nah iya. Itu alasan. Pikiranmu nggak karuan, kocak nggak karuan, nanti perasaan kamu dikerjain orang, ya. Hidupmu makin hari makin peteng, ya. Batin kamu nggak bisa padang, pikiran kamu nggak bisa bening. Nah, terus kamu curiganya kena ini, kena itu. Padahal itu dari hasil perbuatan kalian sendiri. Ya, waktu main di petilasan, di punden itu, tapi tidak menggunakan toto, coro sing bener gitu loh, nggih. Dipegang ya, ya nasihatnya Kang Mas Gio sama Kang Heri ini dipegang ya. Saya tidak akan ngomong sama orang yang sudah sepuh. Omongan ini saya khususkan untuk adik-adik saya di luar sana, ya. Apalagi sekarang ini kan momennya ya Kang Mas Heri ya. Ya. Dengan istilah apa Kang Gio? Kebangkitan Nusantara. Wah, Nusantara bangkit. Nah, terus kalian juga merasa ikut-ikutan bangkit. Lah ini bahayanya kan di situ Kang Mas ya. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya bakar dupo. Lah akhirnya ya bakar Tipu. dupo, bakar nggak karuan yang kalian jalankan ya. Karena kalian merasa juga orang Nusantara, terus kalian nggak ngerti, kalian taunya orang Nusantara itu pegangannya dupa, menyan sama bunga, terus kalian mainan itu. Lah ini Salah kaprah. nggak karu-karuannya kan gitu ya Kang Mas Gio ya. Ya. Oh, dupo asli kayak penenang asli. Nah Tenangan iya. jiwa. Semua itu ujungannya untuk ketenangan jiwa, tenang, tentrem, adem sama ayem ya. Tapi kadangkala bukan itu fokus daripada pikiran dan perasaannya kalian ya. Ya adik-adikku ya, ya. Bukan itu ya. Hanya sekedar penunjang. Ya, itu cuma penunjang kok. Malah kalian di situ minta barokah, minta penyelesaian masalah hidup. Nah ini yang repot ya. Ya, kalian nggak ngerti, kalian pikir semua punden, semua petilasan itu bisa dipakai untuk itu-ituan gitu loh ya. Nggih? Paham nggih? Sampun nggih, Kang Mas Gio sama Kang Heri ya. Iya, Sudah cukup ya? Iya. Jadi kalau kalian mau paham ya di konten darurat spiritual saya, di konten pribadinya Pak D Agus ini kalian bisa putar ulang-ulang ini. Kalian ulang-ulang terus sama apa di bagian-bagian yang mana ya. Ya kalian harus ada greatest line ya. Harus bisa ngambil garis besar. Oh, tadi Kang Heri ngomong gini, Kang Gio ngomong gini, sama Pak D Agus ditekankan seperti ini. Lah itu yang kalian harus ambil ya. Ya. Sampun nggih. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.